Situ. Shalom. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di air yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan. Ialah Bapa Pencipta yang pengasih. Engkau mencipta baik adanya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaanmu, tanganmu. Terpujilah namamu selamanya. Ialah karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus anakmu, Tuhan bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan, dan Kau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu. Langit dan bumi penuh kebijakan-Mu, ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru, berkat tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu, kami memuliakan-Mu, ya Bapa. Anak dan Roh Kudus pada saat ini di seluruh gereja HKBP, kami menetapkan hari menjadi Minggu Ekologi dan Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi puji syukur, ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang menjadi rusak oleh dosa, keangkuhan, dan keserakahan manusia dengan pengorbanan-Mu, anak-Mu Kristus di Di jagat raya bintang
firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama 2025 masuk pukul 19 WIB, yaitu week 1 di keluarga M. Pasaribu Boru Silitonga yang beralamat di Jalan Baros Utama nomor 37A RT 3 RW 4. Di week 3 di keluarga Nyonya H. Pasaribu telah dimakamkan PU Kerkov Lebih Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Pos pelayanan. A. Pos Parminggon Kota Baru Parahyangan. Pada hari ini Minggu 28 September 2025 mulai dilaksanakan ibadah perdana atau Parmingguan. Jadi Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna melalui kasih-Nya, melalui kuasa-Nya, melalui kebenaran-Nya, dan melalui kekudusan-Nya. Semua itu nyata di dalam, tetapi juga harus bersikap jujur, tidak curang ketika kita di ruang kita. Karena banyak orang yang menjadikan pekerjaannya, menjadikan materinya, menjadikan hobinya, bahkan keluarganya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Itu untuk mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Jangan kebalikannya. Cari dahulu kenikmatan di dunia, baru cari kerajaan surga. Kan itu, ini menjadi sebuah introspeksi, refleksi bagi kehidupan kita, di mana seringkali bahwa Tuhan itu menjadi nomor 2, menjadi nomor 3, bahkan menjadi nomor kesekian kali di dalam hidup kita. Kita lebih mengutamakan, mementingkan apa yang menjadi kebutuhan. Tidak ada arah tujuan hidup kita. Karena kita sering merasa rendah diri dan kita sering merasa tidak berguna. Ingat, dalam hidup kami, di dalam sifat kami, dan apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan semuanya tergantung kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, 1 minggu ini Engkau masih menganugerahkan kepada kami kasih setia-Mu, dan sampai saat ini kami bisa Tuhan datang ke rumah-Mu untuk menyerahkan hati, menyerahkan hidup kami, dan menyerahkan semua yang ada kepada kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan besok Tuhan, kami akan selalu lagi melakukan aktivitas kami. Kami mau Tuhanlah yang menuntun kami. Apapun pekerjaan kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Kalaupun ada di tengah-tengah keluarga kami yang